Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial tiket 9.0.3. Yang pertama, ini sudah ada skematik ya. Kita coba remake yang ini aja. Pertama, untuk memasukkan library dulu. Untuk memasukkan library itu pertama kita butuh untuk download library-nya. Misalkan di skematik ini ya, JT4033B. JT4033 B. Saya biasa cari di sini Snapchat. Kalau misalkan nggak ada, bisa cari di source lain. Kalau misalkan mentok, bisa bikin footprint sendiri. Jadi cara downloadnya, pertama nanti bikin akun dulu di Snapchat-nya, terus ke sini tiket V6 letter, terus di download aja, masukin bebas dimanapun. Di sini coba saya masukin di tiket ini aja. Oh jangan deh, kita new folder. Kita save di sini. Karena udah di save, kembali ke sini ke menu utamanya si tiket. Sebelumnya di ekstrak dulu ya hasil dari download tadi. Ekstrak aja. Nah ini kan ada, kalau misalkan nggak mau ekstrakir, biar lebih enak kita mana gigit sebentar, kita download ulang. Kita ekstrak dulu. Nah ini nanti kita dapat simbolnya sama. Ini step ini untuk 3D-nya, TIP ini untuk apa namanya, footprint-nya. Jadi kembali ke sini untuk memasukkan library, masuk ke sini manage symbol libraries, terus project specified. Kalau misalkan mau specify, kalau misalkan nggak mau di global juga bisa. Kita browse terus ke folder yang tadi, ini simbolnya. Kalau udah oke, ini mungkin agak sedikit lama ya karena tiket sekarang berat, apalagi sambil recording, jadi ya begitulah. Mungkin nanti kalau sempat tak skip, kalau sempat ngedit, kalau nggak sempat upload apa adanya. Ya intinya gitulah. Terus ke footprint libraries itu sama juga, project specified, browse, terus masuk ke yang tadi di download. Di mana? Di klik. Nah khusus untuk footprint dia langsung select folder ya. Cuman karena di sini udah ada jadi nggak perlu. Terus ini kayak ada yang salah. Harusnya dia di bukan di sini.
hapusnya di Oke, kita ulang hapus semua. Kita simbol, kita masuk, kita hapus lagi. Aduh, salah lagi. Oh, bener. Oke. Oke, sudah. Lain aja ya, biar cepat ya. Biar cepat pakai yang lain aja. Ya, intinya untuk masukin library seperti itulah ya. Terus kan udah tuh masuk di sini. Semoga saya terbaca ya nanti ya. Soalnya sempat terhapus. Oh ya, tetap terbaca ya. Masuk sini. Oh, berbeda ternyata. Nggak kebaca yang tadi. Sebentar. Login error. Hilang coy. Ulang. Kita ke ini aja wis. Library yang tadi. Ini masukin semua dulu. Oke, mungkin nanti di skip aja. Bro, please bro, cepat bro. Oke, sudah. Selanjutnya ini kan udah masuk semua. Terus ke footprint libraries, project eksekusi Wyatt. Nah, ini kan masih ini kan ininya. Nah, tadi ngerjain di PC dan sekarang di laptop, jadi kita pindah dulu. Ini kita ganti aja semuanya. Kita copy patch ini. Terus di sini kita
juga sama. Ini juga sama. Oke, udah. Sebentar. Terus kita ke CT4. Ini ya, ini yang baru baru ditap tadi. Jadi gini tuh sama kan. Terus ini kan udah ditap nih. Terus buat selanjutnya itu kita ini footprintnya kita ganti juga. Ya gitulah pokoknya. Kalau misalkan nanti nggak kebaca di boardnya, footprintnya diganti. Kalau misalkan terbaca ya udah nggak usah. Gitu. Aduh, lama lagi boy. Aduh boy. Nah ini udah, jadi dia udah ada footprintnya, nggak perlu diubah lagi. Terus buat routing dia di sini. Ya nanti bebas lah routingnya mau gimana. Terus kalau udah routing selesai, ya kan, ini nanti semua part kalau misalkan dicari ada di sini, nggak perlu nyari library lagi. Kalau misalkan nggak ada, ya mau nggak mau pakai library dari luar. Kalau misalkan mentok library dari luar si defaultnya Gigat ini nggak ada, ya berarti harus bikin sendiri. Untungnya buat project ini ada semua, jadi tidak perlu bikin sendiri. Terus masuk ke sini. Nah untuk pembuatan ini ya, awal coba kita hapus dulu, delete. Nah kan untuk pertama kali buka board itu dia kosongan gini, terus diupdate PCB. Nah udah, kalau no error no warning itu berarti semua footprint sudah terhubung ke simbolnya, dan semua simbol sudah terhubung kaki-kakinya ke komponen yang udah dipilih tadi. Close. Nah ini nanti seperti ini. Nah ini nanti ditata sedemikian rupa. Buat constraint di sini kita masuk ke sini aja, di track ini, terus di constraint. Nah constraint ini nanti diatur bebas lah mau segimananya. Terus predefined size ini, kalau misalkan mau menambahkan track width atau spesifikasi VIA bisa di sini. Misalkan track width di sini 0,4, terus di sini misalkan diameter VIA-nya 0,3, jangan deh, 0,6 misalkan. Ini dalam milimeter ya. Terus hole-nya 0,3 gini. Terus kita bisa tambahin
Misalkan untuk 0,4 itu untuk jalur data, sedangkan untuk jalur power kita butuh lebih besar, misalkan 1 mm, terus VA-nya itu 0,5 0,8 lah untuk VA diameternya, terus hole-nya 0,5 misalkan. Nanti ini kan buat nentuin itu aja, kayak harusnya, terus tegangannya itu kan nentuin ini juga, terus sama spesifikasi tempat untuk cetak PCB-nya itu biasanya ada menentukan track width sama via width minimalnya. Nah di constraint ini untuk itu tadi juga buat DRC atau design rule check. Nanti misalkan ada salah satu nilai yang nilainya itu di bawah constraint ini, nanti dia akan muncul error seperti itu. Kalau misalkan ya untuk membantu dalam pembuatan skematik juga sih, skematik pembuatan layout board juga. Terus untuk ini ya, untuk routingnya itu bisa langsung aja di sini seperti ini. Nah ini tuh dia, karena kita tadi setting dari constraint-nya itu 0,8 ya, otomatis si track width-nya itu dia pakai 0,8. Karena apa? Karena kita use net class width ini, kita pakai net class yang lebar net class yang udah dimasukkan di constraint. Misalkan kita pakai 1 mm, ini juga via ini juga ngikutin dari constraint-nya. Terus kita ubah ke sini, nanti dia akan dia akan membesar seperti ini. Tuh, dia jadinya lebih besar daripada yang ini. Yang ini 0,8, yang ini yang ini 1 mm. Begitu juga dengan VIA-nya. Kalau misalkan ini untuk VIA itu tekan V ya. Ini 0,8 VIA-nya untuk 0,8 untuk diameternya, 0,5 untuk hole-nya. Kalau kita ubah ke sini 0,6 di sini misalkan. Nah, dia nanti lebih kecil daripada ini. Ini juga sama kayak gini. Tuh, dia lebih kecil daripada yang ini. Nah, untuk pindah jalur, misalkan ini kan di bottom ya. Pindah jalurnya itu di ini. Di sini bisa, atau diklik aja V itu untuk pindah layer. Terus ini untuk mengatur, untuk memunculkan via juga ketik V, dipencet V nya nanti muncul via nya. Kalau misalkan nggak di jalur gini, misal di jalur gini nanti muncul via. Kalau misalkan nggak di jalur, dia pindah layer. Nah, terus untuk rotate dia R ya. Nah, terus untuk ini nanti wiring misalkan selesai, nanti bisa langsung ke ini. Setelah selesai, terus kita ke ini edge cut. Ini layernya pindah ke edge cut dulu, terus ke ini rectangle tool, draw rectangle, terus kita gini. Ini nggak usah ditahan, diklik biasa aja. Terus kita bisa lihat untuk 3D-nya. Nah, ini untuk port pertama, dan ini untuk edge cut kedua, seperti itu. Selanjutnya untuk ground plane ada di sini, field zone. Jadi misalkan kita ada ini ya, edge cut kedua ini ya, kita pakai di bottom misalkan untuk ininya, draw file-nya. Nanti jangan lupa untuk pindah layer ya.
Nah ini misalkan kita pengen si ground plane nya itu dia di bottom ya, di bottom, terus netnya jangan lupa dipindah ke ground, terus kita aduh kebencet. Ini ground, ini sebenarnya nggak harus pas di edge cut-nya sih. Nah ini kan udah gini nih. Terus buat ini kan bisa dilihat di sini outline head speed 0,5. Ini buat ya gitulah. Terus clearance-nya pakai 0,5, minimum width-nya 0,25 di sini. Terus thermal relief, ini thermal relief itu bisa pakai bisa enggak ya, tergantung kebutuhan. Kalau misalkan thermal relief dipakai, dia bakalan nanti kayak sebentar, thermal relief di sini ininya ground, kita build ulang. Nah thermal relief nanti kayak gini. Sedangkan kalau tanpa thermal relief, kalau tanpa thermal relief dia itu solid. Build ulangnya kita tekan B ya. Nah nanti dia kayak gini. Terus gadget ini misal kita coba dan ya tidak ngaruh, itu cuma tampilan ya sepertinya. Nah tampilan ininya loh, misalkan fully gadget, nah dia seperti itu. Kita ke gadget aja. Terus misalkan thermal relief, ini buat gapnya, jadi ya nanti dicoba-coba sendiri aja lah. Terus build type ini bisa pakai edge pattern juga. Kalau kan yang sebelumnya itu pakai solid, kalau half pattern itu dia jadinya gini, kotak-kotak gitu. Kita pakai solid fill aja. Nah, seperti itu. Terus fitur-fiturnya ini biasa ya, apa namanya, hair layer, ini buat track width. Ini misalkan mau apa ini, lupa bentar. Oh ini buat ngatur, misalkan ada suatu sinyal yang panjang jalurnya itu harus sesuai, itu bisa pakai ini untuk via value. Dan ya ini buat ini aja sih, nggak penting banget, buat mempermudah. Ini buat ya nggak tahu ini buat apa ini. Ini buat gridnya, kalau misalkan diperkecil nanti dia bisa enak. Kalau diperbesar kan dia kayak kotak-kotak gini caranya, misal di 12 mm tuh dia gini. Kalau diperkecil ya semakin kecil. Terus untuk generate file Gerber mungkin ya, kalau misalkan si desain udah selesai, misal mau generate file Gerbernya, nanti di sini application output Gerbers, terus kita ini select ininya, misalkan kita new folder Gerber begini, kita select folder bla 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 bla, yes. Nah ini untuk setelan default biarin aja. Kalau mau nyoba silakan diganti sendiri.
Terus kita masuk ke generator file. Nah, ini tetap di sini foldernya generate, terus plot. Nah, Gerber file udah selesai. Terus kita ke segmen ini kan, Gerber kalau misal mau cetak di send to zip. Nah, ini Gerber kan udah ada. Terus kita mau ngecek, terus di PCBWay Gerber viewer, langsung di drag aja ke sini. Aduh, lama kali bro. Ayo bro, mana bro? Nah, ini file Gerbernya. Bottomnya seperti ini, topnya seperti itu. Mungkin cukup sekian tutorial KiCad yang sangat singkat tapi panjang ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.